Pembelajaran bukan sekedar proses menyampaikan materi, melainkan proses membangun makna bersama. Peserta didik bukan wadah kosong yang hanya menerima informasi, tetapi subjek aktif yang memiliki gagasan, pengalaman, dan potensi untuk berkembang. Karena itu, pembelajaran yang efektif harus memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir, bertanya, berdiskusi, dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sebab, ketika peserta didik menjadi pelaku utama dalam belajar, disitulah pembelajaran menemukan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatul Amin, dosen di Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Pada kesempatan saat ini, saya akan berbagi praktek pembelajaran aktif berbasis student-centered learning, di mana peserta didik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan media video sebagai pengantar materi, dipadukan dengan jigsaw puzzle, kemudian TPS, Think, Pair, Share, dan mini study case, serta penyusunan portofolio untuk mendorong keterlibatan aktif dan pembelajaran yang bermakna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arsyi wa midada kalimatih. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, pada siang hari ini kita bisa belajar bersama seperti biasa, dan alhamdulillah tepat pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Namun sebelum kita masuk ke materi kita ingin sedikit review terkait materi yang kemarin. Dalam pembelajaran aktif, melakukan review materi sebelumnya merupakan salah satu strategi efektif untuk membuka kelas. Review adalah kegiatan mengingat kembali konsep yang telah dipelajari guna menghubungkannya dengan materi baru. Tujuannya adalah mengaktifkan pengetahuan awal mahasiswa agar lebih siap memahami pembelajaran berikutnya. Sebagaimana dikemukakan oleh David Ausubel, the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Karena itu, review membantu pembelajaran menjadi lebih terarah, bermakna, dan mudah dipahami. Sebelum kita masuk ke materi 13, Vicky kita akan lihat video terkait materi. Dalam membuka materi baru, saya juga menggunakan media video yang berisi studi kasus atau fenomena yang relevan dengan topik pembelajaran. Video ini ditampilkan di awal perkuliahan untuk membangun curiosity atau rasa ingin tahu mahasiswa sebelum masuki penjelasan materi. Dengan menghadirkan permasalahan nyata, mahasiswa terdorong untuk berpikir, bertanya, dan mencoba menemukan jawaban terhadap isu yang ditampilkan. Strategi ini membantu pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan menarik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jerome Bruner, pembelajaran akan lebih bermakna ketika mahasiswa didorong untuk menemukan dan membangun pemahamannya sendiri melalui eksplorasi. Baik, pembelajaran hari ini kita akan lakukan dengan menggunakan metode jigsaw puzzle dan think, pair, share. Saya akan bagikan kertas. Dalam kertas ini ada beberapa soal dan kasus, yang mana kasus ini harus dipecahkan, dan solusinya dan jawabannya terdapat pada artikel yang kalian baca. Saya akan dalam proses pembelajaran, saya menggunakan kombinasi metode jigsaw puzzle, think, pair, share, dan case study sebagai bagian dari pendekatan student-centered learning. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok memperoleh studi kasus dan artikel ilmiah yang berbeda sesuai dengan topik yang dipelajari. Rizka Safira. Pada tahap awal, mahasiswa membaca dan memahami artikel serta kasus yang telah diberikan secara mandiri. Selanjutnya, melalui pendekatan think, pair, share, mereka diberi kesempatan untuk berpikir secara individual, mendiskusikan temuannya dengan pasangan, kemudian berbagi hasil pemikiran kepada anggota kelompok. Setelah itu, metode jigsaw puzzle diterapkan, di mana setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab memahami bagian tertentu dan menjelaskan hasil analisisnya kepada anggota kelompok lain. Melalui study case,
Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dilatih menganalisis persoalan nyata, mengidentifikasi masalah, dan menawarkan solusi berdasarkan perspektif akademik. Strategi ini bertujuan membangun pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, serta mendorong kemampuan berpikir kritis dan komunikasi akademik mahasiswa. Setelah ini, kita akan bagi kelompok kedua. Jadi kita akan pisah, kita akan acak lagi kelompoknya, dan masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mempresentasikan artikel yang dibaca. Ya, setelah kelompok satu, nanti orangnya akan kita sebar. Pada sesi kedua metode jigsaw puzzle, mahasiswa memasuki tahap sharing atau berbagi hasil diskusi kepada kelompok lain. Setelah memahami artikel dan studi kasus masing-masing, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan hasil analisisnya kepada teman dari kelompok berbeda. Pada tahap ini, mahasiswa tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga belajar menyampaikan gagasan, berdialog, dan menjawab pertanyaan secara akademik. Namun, agar proses pembelajaran berjalan efektif, pengelolaan timing juga menjadi hal yang sangat penting. Setiap sesi diskusi dan presentasi diberikan batas waktu tertentu agar seluruh kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berbagi pengetahuan. Dengan pengaturan waktu yang baik, pembelajaran jadi lebih terstruktur, fokus, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sebagaimana prinsip pembelajaran kooperatif, kolaborasi yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif, sekaligus manajemen proses yang baik. Masing-masing bertanggung jawab untuk menilai teman kelompok yang kedua ini. Dengan Google Form yang telah saya share, ya. Jadi nanti tamu dan tema silakan pilih masing-masing. Untuk meningkatkan partisipasi dan refleksi mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan peer assessment atau penilaian antar teman. Pada kegiatan ini, mahasiswa diminta memberikan penilaian terhadap teman sejawat berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Rubrik penilaian terdiri dari dua kriteria utama, yaitu pemahaman materi dan kemampuan berkomunikasi saat menyampaikan hasil diskusi. Proses pengisian dilakukan melalui Google Form agar lebih praktis, sistematis, dan mudah direkapitulasi. Melalui peer assessment, mahasiswa tidak hanya belajar mengevaluasi orang lain secara objektif, tetapi juga membangun kemampuan refleksi dan tanggung jawab akademik dalam proses pembelajaran. Setelah mahasiswa melewati proses diskusi kelompok melalui jigsaw puzzle, think, pair, share, dan analisis case study, tahap berikutnya adalah penjelasan dan pendalaman materi. Pada tahap ini, saya melanjutkan pemutaran video yang sebelumnya telah ditampilkan di awal pembelajaran dan sempat dihentikan pada bagian tertentu. Pemutaran video di awal kelas bertujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan yang akan dibahas. Adapun kelanjutan video ini berfungsi sebagai penguatan sekaligus penjelasan menyeluruh terhadap materi pembelajaran. Video yang digunakan bukan sekedar media visual biasa, tetapi merupakan hasil rangkuman dari berbagai artikel ilmiah yang menjadi referensi pembelajaran, termasuk artikel-artikel yang sebelumnya telah dibaca dan dianalisis oleh mahasiswa dalam kelompok masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya melihat video sebagai sumber informasi baru, tetapi juga sebagai media untuk mengonfirmasi, memperdalam, dan menghubungkan kembali pemahaman yang telah mereka bangun melalui proses membaca dan diskusi. Bagaimana syariat bisa dijalankan? Bagaimana ajaran Islam dapat dijalankan? Di sela-sela pemutaran video, saya tidak hanya membiarkan mahasiswa menyimak secara pasif. Pada bagian-bagian tertentu, video saya hentikan sejenak untuk memberikan penjelasan tambahan, memperdalam konsep, atau menghubungkan isi video dengan teori dan realitas yang lebih luas. Pada momen ini, saya juga mengajukan beberapa pertanyaan reflektif agar mahasiswa tetap fokus serta terlibat secara aktif dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Dengan pendekatan seperti ini, pembelajaran tidak berhenti pada aktivitas menonton, tetapi menjadi ruang dialog dan konstruksi pengetahuan bersama. Setelah video selesai diputar, saya membuka ruang diskusi kelas. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
menyampaikan pendapat, bahkan memberikan tanggapan kritis terhadap materi yang telah dipelajari. Saya memandang bahwa diskusi setelah penjelasan materi merupakan bagian penting dari pembelajaran aktif. Karena pada tahap inilah mahasiswa belajar mengartikulasikan pemahaman, menguji argumentasi, sekaligus membangun keberanian akademik untuk menyampaikan ide. Sebagaimana disampaikan oleh Paulo Freire, teaching is not transferring knowledge, but creating the possibilities for the production of construction of knowledge. Karena itu, peran dosen tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi menciptakan ruang belajar yang memungkinkan mahasiswa membangun pengetahuannya sendiri melalui dialog, refleksi, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Setelah ini kita akan isi portofolio dengan mini studi case. Sebagai bentuk penguatan pembelajaran sekaligus refleksi individu, saya juga menggunakan penugasan portofolio di akhir perkuliahan. Pada kegiatan ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengisi portofolio dalam dua bentuk. Pertama, melalui active recall, yaitu menuliskan kembali poin-poin penting materi yang dipahami tanpa melihat catatan, sehingga membantu memperkuat daya ingat dan pemahaman konsep. Kedua, mahasiswa dapat mengemukakan pendapat atau analisis pribadi terkait kasus yang telah dibahas selama perkuliahan. Melalui portofolio, mahasiswa tidak hanya mengulang materi, tetapi juga belajar merefleksikan pemahamannya secara mandiri. Strategi ini membantu dosen melihat perkembangan berpikir mahasiswa, sekaligus mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Sebagaimana prinsip pembelajaran reflektif, proses belajar yang baik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengolah dan menghubungkannya dengan pemikiran pribadi. Baik, cukup sampai di sini kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita ke depannya. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama baca hamdalah. Kafaratul majlis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.